Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Scoopy FI yang dimana ownernya ini ingin melakukan porting noken untuk Pertama-tama mari kita pisahkan dulu antara rangka dengan permesinannya ya guys ya. Oke, setelah rangkanya terpisah, mari kita bongkar permesinannya secara keseluruhan ya adik-adik. Kita bongkar throttle bodinya terlebih dahulu dan mari kita lihat keburikannya. Untuk kondisi throttle bodinya ini sudah burik ya gengs ya, tapi ini buriknya wajar pemakaian. Begitupun juga dengan intake-nya, ini juga udah burik wajar pemakaian ya gengs. Selanjutnya mari kita awali untuk melakukan pembongkaran bagian headnya. Kita awali dengan pembukaan di bagian cop headnya ya guys ya. Setelah itu mari kita lepaskan baut-baut headnya dan kita ambil headnya ya guys ya, juga dengan bloknya ya guys. Terus mari kita lakukan pencopotan seluruh antek-antek headnya dan mari kita analisa satu persatu. Untuk kondisi nokennya ini doi masih pakai standar dan keadaannya masih aman ya guys ya. Begitupun juga dengan klepnya masih standar dan keadaannya burik wajar pemakaian saja ya adik. Terus per klepnya juga masih standar dan keadaannya aman sentosa ya guys. Begitupun juga dengan pelatuknya, keadaannya aman sentosa juga nih besti. Tapi tidak untuk tonjokan ketengnya, ini udah ambles dikarenakan faktor usia ya adek. Terus untuk kondisi businya ini masih bagus ya guys, tapi customer bawa busi sendiri dan minta untuk dilakukan pemasangan busi barunya. Oke, kita sikat. Untuk kondisi bloknya ini tidak ada kerungkatan di dalamnya ya guys, alias aman sentosa nih besti. Begitupun juga dengan pistonnya, alhamdulillah juga aman sentosa, hanya burik wajar pemakaian saja ya adek. Sebelum dilakukan pembersihan, mari kita bongkar dulu CVT-nya ya guys ya, untuk dilakukan pembersihan bersama-sama dengan permesinannya. Mari kita copot-copotin seluruh antek-antek per CVT-annya dan mari kita analisa sama-sama. Untuk per CVT-nya ini doi sudah menggunakan BRT 10-15% dan keadaannya aman ya guys. Begitupun juga dengan pulley setnya, keadaannya aman sentosa, no rungkat-rungkat klep ya adik. Tapi bagongnya fan beltnya ini tuh KW ya guys. Untung selamatnya ownernya udah bawa fan belt original ke sini. Jadi nanti kita lakukan pemasangan fan belt yang orinya aja ya guys. Nah, mangkoknya ini sudah kartelan ya guys, tapi kartelannya udah habis. Jadi nanti kita lakukan pengkartelan ulang ya besti. Terus slidernya juga sudah oblak yang menyebabkan munculnya suara bamba Jepang. Jadi nanti kita lakukan pergantian. Nah, kampas gandanya ini keadaannya masih tebal dan persentrinya juga masih aman dan udah pakai yang racing juga ya adek. Begitupun juga dengan tutup rumah rollernya masih aman sentosa ya besti. Pulley slidingnya pun juga masih aman sentosa gengs. Jadi tidak perlu kita lakukan pergantian nantinya. Rollernya juga sudah menggunakan BRT ukuran 13 gram nih guys dan keadaannya aman sentosa. Jadi langsung saja buat mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada part-part permesinannya dan juga pada part CVT-nya guys. Nah, untuk cara pembersihan yang biasa kita lakukan adalah pertama kita bersihkan menggunakan bensin terlebih dahulu. Terus langkah kedua kita bersihkan menggunakan kuas ya guys ya, agar pembersihannya merata. Terus ketiga kita finishing menggunakan carbo cleaner agar hasil pembersihannya maksimal. Dan yang terakhir, kita keringkan dengan menggunakan kompresor agar kotoran yang tersisanya tuh terhempas dari muka bumi ya guys ya. Sehingga part kalian tuh kinclong ya guys ya, anjay. Oke, setelah permesinan sudah selesai dibersihkan, kita lakukan pembersihan dengan 4 step tadi pada CVT-nya juga ya guys ya, agar hasilnya glowing splendid spriwing. Oke, terus tidak lupa juga kita bersihkan pada bak CVT-nya juga ya guys ya. Tentunya dengan 4 step tadi ya besti. Dan ini dia gambaran ketika seluruh partnya sudah dibersihkan. Semuanya partnya sudah glowing ya guys ya. Amazing pokoknya mah, ora sepele. Lanjut mari kita bongkar box filternya untuk mengecek apakah filternya burik atau tidak ya gengs. Dan ternyata filter udaranya udah menggunakan Nemo alias filter udara racing. Jadi kita pasangkan lagi filter udaranya ke motornya ya gengs.
Nah, untuk mangkoknya mari kita lakukan pengkartelan karena kartel sebelumnya udah habis ya, gengs. Dan ini dia hasil dari pengkartelan kita ya, guys ya. Rapi nggak? Rapi dong. Iyalah, jos geng, jos par. Terus untuk slidernya ini kita ganti baru original, no WKWK ya, guys ya. Jadi langsung saja mari kita lakukan perakitan kembali seluruh antek-antek persivitiannya. Setelah semuanya terakit, langsung kita lakukan pemasangan seluruh antek-antek CVT-nya ke bak CVT-nya ya, adik-adik. Terus tidak lupa kita kencangkan baut-bautnya juga nih, besti. Setelah itu langsung saja mari kita pasangkan kembali tutup bak CVT-nya ya, guys. Setelah CVT selesai, mari kita beralih ke bagian permesinannya kembali. Dan mari kita lakukan pemortikan pada lubang in dan X pada motor ini. Dan ini dia hasilnya. Wow, amazing ya, guys ya. Lubang in dan X pada motor ini sudah dioptimasi dengan baik oleh Dr. Ipang. Jos geng, jos par. Setelah dilakukan pemortingan, tentunya kita lakukan skir klep untuk merapatkan kembali celah antara klep dan seatingnya. Terus setelah sesi treatment porting polish dan skir klep selesai, langsung saja mari kita rakit seluruh antek-antek pada headnya ya, adik. Dan ini dia gambaran ketika seluruh part-part pada head ya sudah terakit. Kecuali noken doang ya. Noken kita pakein BRT tipe T1 tentunya. Jadi langsung saja mari kita lakukan pemasangan noken pada headnya ya, besti. Terus kita lakukan pemasangan sisa antek-antek pada headnya yang belum terpasang aja ya, guys. Dan ini dia gambaran ketika seluruh antek-antek pada headnya sudah dilakukan pemasangan dengan baik. Langsung saja mari kita lakukan perakitan kembali seluruh permesinannya ke motornya ya, adik. Terus kita lakukan pemasangan packing head yang sudah dilakukan pengeleman tadi ya, guys. Setelah packingnya sudah terpasang, langsung saja mari kita lakukan pemasangan pada headnya juga nih, besti. Nah, untuk tonjokan ketengnya ini kita ganti menggunakan tonjokan keteng yang manual ya, guys. Langsung saja mari kita lakukan pemasangan tonjokan ketengnya ke motornya ya, adik. Terus setelah itu tentunya kita lakukan penyetelan pada klepnya agar motor bekerja secara optimal. Ingat, gak boleh kekencengan maupun kekendoran ya, adik. Setelah selesai, mari kita pasangkan kembali kop headnya ke headnya ya, guys. Jangan lupa bautnya juga dipasang. Nah, untuk businya ini ownernya minta ganti menggunakan busi dari BRT. Langsung saja mari kita lakukan pemasangan businya ke motornya ya, adik. Terus langkah terakhir tinggal kita kencangkan baut injektor beserta baut sensor-sensor yang lainnya ya, guys. Ini dia gambaran ketika permesinannya sudah bulat dan sudah siap untuk disatukan lagi dengan rangkanya ya, adik. Jadi langsung saja mari kita satukan lagi mesin dengan rangkanya ya, guys. Dan sekarang mesin dan rangkanya sudah menyatu dengan alam, gengs. Jos geng, jos par pokoknya mah. Nah, untuk olinya ini kita ganti menggunakan oli Shell Advance AX7 dan langsung saja kita tuangkan dan ini dia. Cur. Angka terakhir tentunya kita jalankan langkah pamungkas kita yaitu scanning ECU yang berfungsi untuk mengecek keadaan sensor-sensor pada motor ini. Apakah ada sensor yang rungkat atau tidak. Alhasil semua sensornya aman ya, besti. Jadi langsung saja mari kita pasangkan kembali body-bodinya secara keseluruhan. Dan habis ini tentunya mari kita lakukan apa? Tentunya mari kita lakukan test drive dong. Jadi ayo kita lakukan test drive. Anjay, sekarang motornya mah udah responsif ya, adek. Iyalah, udah maksimalnya motor standar nih, guys. Senggol dong, Scoopy nih bos, senggol dong. Oke. Nah, untuk total budget lah ya, total budget motor ini tuh menghabiskan budget sekitar, gua nggak lihat bonnya, pokoknya gua kira-kira aja ya. Porting polish tuh 750.000. Terus nokennya gope 1250. Terus cuma ganti slider, cuma ganti oli, sama kayak gituan dah. Ya pokoknya kisaran habis 1,4, 1,5 lah, buletin ya 1,5. Jadi servis kali ini tuh menghabiskan budget sekitar 1,5 ya, guys ya. Sudah semua-muanya itu, guys. Oke, mau dibuatkan konten apa ke depannya? Komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subrek ya. Dan tentunya nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Just King Just Par, gua nggak lu klik loncengnya.
Lu tahu kan gua ngapain kalau lu nggak klik loncengnya ya? Gua gedik lu. Hahaha. Oke, thanks for watching dan salam Jusngeng Jasper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu semua burik, gua doang yang glowing guys.